Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malamnya insyaallah penuh dengan kebaikan ini, atas rahmat dan karunia Allah kita kembali dimudahkan untuk berada di rumahnya yang mulia ini. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan ke rumah Allah itu setiap langkah ada dosa kita yang terhapus, dan setiap langkah pula ada bertambah derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin banyak langkah kita ke rumah Allah, semakin banyak pula lah dosa kita yang terhapus, dan semakin tinggi pula derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita senantiasa dimudahkan dan diberikan semangat oleh Allah untuk berada di majelis ilmu. Karena keberadaan kita di majelis ilmu itu merupakan sesuatu yang membuat kita mendapatkan fadilah dan keutamaannya yang luar biasa. Setidaknya kita bertemu dengan saudara-saudara kita, ketemu saudara-saudara seiman, senyum ketemu dengan mereka saja itu sudah sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Kamu senyum ketemu dengan saudaramu itu adalah sedekah. Pertanda tidak ada masalah di antara berdua. Tapi kalau seandainya ketemu lalu tidak ada senyum, mungkin akan muncul pertanyaan, ini ada apa ini? Bapak ini biasanya ketemu saya senyum, kini ndak le, ini apa gaganya? Maka sedekah itu ada sesuatu yang kita berikan dan tidak mesti dalam bentuk uang. Menghilangkan prasangka itu ternyata juga bagian dari sedekah. Kalaulah itu saja yang kita dapatkan, itu pun sudah banyak. Tapi yakinlah, dengan hadir di majelis ilmu tentu membuat kita mendapatkan banyak hal. Yang namanya majelis ilmu tentu yang dibagi adalah ilmu, dan ilmu itu modal untuk mulia di sisi Allah. Dua modal kita kalau mau mulia di sisi Allah, iman, ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syar'i. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat dan kemuliaan orang-orang beriman dan mereka-mereka yang diberikan ilmu. Diberikan ilmu berarti ada yang memberikan. Maka ilmu itu enggak datang begitu saja. Ilmu itu enggak bisa dengan bersantai-santai, bermalas-malasan terus kita mau menjadi ahlul ilmi. Ilmu mesti ada usaha, ada upaya, dan itu semua akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setia berada di atas sunnahnya, untuk selalu bersemangat untuk memahami hukum dan sunnah-sunnah beliau. Tidak hanya sekedar menjadi ilmu dan wawasan saja, tetapi harus membuat kita semakin dekat dan takut kepada Allah dengan ilmu yang didapat. Karena min thamaratil ilmi khasyatullah. Di antara buah dari ilmu yang kita dapat itu adalah khasyatullah, adalah rasa takut kita kepada Allah. Tidak ada artinya sebuah ilmu kalau kita tidak semakin takut kepada Allah.
Ada dapat ilmu tapi semakin sombong umpamanya. Ada artinya itu. Tapi dengan mendapatkan ilmu semakin takut kepada Allah. Maka dalam ayat dikatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang akan khasyah kepada Allah, yang akan memiliki rasa takutnya kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah al-ulama, mereka-mereka yang diberikan ilmu. Dan ilmu di sini sekali lagi adalah al-ilmu syar'i. Dan al-ilmu syar'i yang paling utama untuk kita pahami adalah at-tauhid wal aqidah. Yang malam ini insyaallah kita akan coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Ikhwati fillah, mudah-mudahan kita semua pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari di mana semua kita memang mengharapkan syafaat itu. Hari yang sulit, hari yang kita terasa betul kurangnya amal kita itu. Tidak ada orang yang hari itu merasa amalnya lebih. Yang ada adalah terasa kurang. Maka dari sekarang kita sudah harus merasakan kekurangan amal itu. Jangan pernah ada di antara kita yang merasa amalnya banyak. Cala tiap tahun pergi umroh. Tiap tahun pergi umroh kan banyak loh. Solat di Mekah apa loh. Pahalanya kan 100.000. Tapi jangan pernah merasa banyak. Karena perasaan banyak itu membuat kita semakin malas untuk beribadah. Nyala cukup iso. Tapi ketika kita selalu merasa sedikit, ada semangat untuk menambah. Terus semangat menambah ibadah itu yang tidak boleh hilang dari kita bersama. Apa yang tidak boleh, enggak banyak Pak Ustaz. Yang tidak tentu dah Pak. Dan lawak kajian selama apa nala temo di Allah Ta'ala. Laisa pao. Laisa pertigo. Jangan tidak ada orang temu dia kata. Apa betul Pak Ustaz? Entah ikhlas entah tidak. Entah khusyuk entah tidak. Maka jangan pernah merasa banyak. Harus selalu merasa kurang supaya tambah terus semangat untuk melaksanakannya. Nah itulah akibatnya tadi. Kalau kita merasa kurang tentu bersemangat untuk menambah. Tapi kalau lah banyak jangan-jangan itu musibah bagi kita. Maka teruslah beramal dan teruslah berharap kepada Allah agar amal diterima. Maka Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, orang sekeliber Umar, apanya? Keandaikan hari ini saya tahu ada satu amal saya yang pasti diterima oleh Allah, saya siap mati. Ya kalau lah pasti temo Allah Ta'ala kan ada, kan diandalkan untuk disuruh. Jadi kalau saya tahu hari ini ada satu amal saya yang pasti diterima Allah, saya pada hari itu siap mati. Inilah. Tapi jangan pernah berputus asa. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Beramallah kepada Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin Allah mengabulkannya. Beramallah dan berharaplah selalu amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang mengenali rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Uluhiyah dan rububiyah itu dua dari tiga bagian tauhid yang memang harus kita ketahui secara baik. Karena kita dalam kehidupan kita ini tugas utama kita, tujuan utama kita memang adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini yang tidak boleh salah. Karena tujuan utama kita memang adalah tauhidullah. Dalam ayat dikatakan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk bertauhid kepadaku. Di situ ada kata ya'budun, abada ya'budu, itu para ulama diantaranya memaknai wahada yuwahidu tauhidan, untuk beribadah. Beribadah itu maksudnya untuk mentauhidkan Allah. Karena tidak ada ibadah yang akan diterima kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ibadah sama maknanya dengan kata tauhid. Dan ibadah kita berarti penyembahan kita kepada Allah. Itulah sebabnya tidak boleh ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, karena memang tujuan kita adalah untuk bertauhid, maka kita harus memahami betul secara baik tauhid apa, seperti apa yang harus kita yakini. Dan apa itu sebenarnya tauhid. Kemarin sudah kita berikan penjelasannya tentang rububiyah. Karena tauhid itu bermakna ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, satukan. Berarti tidak ada yang lain. Baik pada rububiyah maupun pada uluhiyah. Sudah cukup banyak poin yang kita ambil ketika kita bicara tentang rububiyah. Karena kita harus meyakini secara pasti bahwa dalam kehidupan kita ini segala-galanya ada di tangan Allah. Itulah nanti rububiyah. Apapun yang terjadi itu semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti meyakini segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang lain kecuali datang dari Allah. Mungkin saja ada asbab, tetapi yang pelaku sesungguhnya adalah yang melakukan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memahami rububiyah, di situ terlihat kebesaran dan keagungan Allah. Karena perbuatan-perbuatan Allah yang memang tidak mungkin yang lain melakukan. Dia sebagai pencipta, dia sebagai pemberi rezeki, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang menguji kita dengan musibah, dia pula yang mengeluarkan kita dari musibah. Semua itu menunjukkan keagungan. Dan keagungan dan kemuliaan. Berbicara tentang rububiyah itu tentu akan sangat panjang dan banyak sekali poin-poinnya. Tapi intinya ada pada yang tadi. Ini saya bawa satu buku, ini satu jilid, ini bicara rububiyah. Selesai dewak malam kok kan? Setahun tak selesai tak enggak? Ini bicara tentang rububiyah. Ini ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allama Al-Hafiz Ibnu Mandah. Beliau lahir 310. Abad ke berapa tu? Abad keempat. Wafat 395. Judul buku ini adalah Kitabut Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi Azza wa Jalla wa Sifatihi alal ittifaqi wat tafarrud. Jadi Kitabut Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi Azza wa Jalla wa Sifatihi. Jadi kitab tauhid dan mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah. Buku ini ada 3 jilid. Jilid pertama bicara tentang rububiyah. Jadi kalau ada orang hari ini tidak mau menerima pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, itu hanya karena kejahilannya saja itu. Hanya karena kebodohannya saja. Karena banyak orang menganggap itu tauhid, pembagian tauhid yang 3 itu, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, tidak ada dalil katanya. Ibnu Taimiyah membagi ini. Ibnu Taimiyah abad ke-8, ini abad ke-4. Dia sudah bicara tentang uluhiyah dan rububiyah, panjang lho. Sejilid rububiyah. Nah, semua ini disebutkannya berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana Allah itu wahdaniyah fi kulli syai'. Allah itu esa dalam segala-galanya. Esa dalam mencipta, dia satu, tidak ada yang lain. Esa atau satu dia di dalam rezeki, dalam tadbir al-alam, dalam mengatur alam secara keseluruhan, hanya Allah. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada yang ditugaskan oleh Allah, itu bukanlah karena Allah membutuhkan dia. Karena Imam Al-Muzani dalam kitab Syarhus Sunnah itu juga mengatakan seperti itu. Khalaqal khalqa min ghairi an ghairi hajatin minhu. Itu kata beliau. Allah menciptakan makhluknya ini an ghairi hajatin kanat bihi. Tanpa ada sedikit pun hajat Allah terhadap apa yang dia ciptakan. Itu bukan berarti ada selain Allah yang memberikan rezeki. Contoh, Allah ciptakan malaikat Mikail. Apa fungsi malaikat Mikail? Menurunkan hujan. Itu kalau tidak ada Mikail tidak bisa hujan tuh. Apakah karena Allah butuh pada Mikail? Tidak. Allah ciptakan pula malakul maut, malaikat maut. Malaikat maut itu tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa namanya Israel. Tapi ada orang yang menyebutnya namanya adalah Israel. Tapi Quran hanya membahasakan malakul maut, malaikat maut. Kalau ada orang yang umurnya sampai Allah perintahkan cabut nyawanya, mati dia. Kenapa itu fungsi? Sekarang kalau malaikat maut tidak ada, tidak bisa Pak mati? Bisa. Berarti Allah tidak butuh kepada malakul maut. Karena memang dia hanya sendiri, dia esa. Yang mematikan itu dia. Muhyi, yuhyi, wa yumit. Maka namanya al-muhyi, al-mumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Kerjanya apa? Yuhyi, wa yumit. Kapan saja dia menghendaki ada yang mati, maka mati. Kapan saja dia menghendaki ada yang hidup, maka hidup. Bahkan yang lah mati bisa diulang. Itu contoh pada masa Nabi Musa. Kan lah mati kan? Balocak pakai iku sapi. Hidup. Sebagai mukjizat pula Nabi Musa. Tengok kisah Uzair. Lah mati 100 tahun. 100 tahun dia sudah mati 100 tahun sebelumnya. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti bahwa dia yuhyi wa yumit. Berarti yang yuhyi wa yumit itu hanya dia. Adapun malaikat bukan karena Allah butuh pada malaikat. Itu karena Allah memang menciptakan hambanya untuk fungsi tertentu dan hamba itu perlu membuktikan ketaatannya. Dan malaikat sudah membuktikan ketaatannya kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Itu bukti ketaatan malaikat kepada Allah. Nah, kini awak lah. Ketika diciptakan oleh Allah untuk beribadah, lewat buat kau jawab. Perlukah Allah dengan ketaatan kita? Tidak. Hinakah Allah dengan kemaksiatan kita? Tidak. Tidak ada pengaruh kan? Kalau semua kita menjadi orang pendosa semua, Allah tetap mulia. Sebaliknya, kalau seandainya semua kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak pula bertambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, berarti ketaatan itu untuk kita atau untuk Allah? Untuk kita. Maka kita pahami baik-baik rububiyah Allah. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberi rezeki. Dia yang menyembuhkan kita kalau kita sakit. Tidakkah pantas kita taat? Tidakkah pantas kita untuk mentaati apa yang diperintahkannya? Tanda kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan bahkan kalau kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat itu. Bersyukur ditambah deh. Padahal syukur kita Allah tidak perlu. Tidak butuh dia syukur kita itu. Kita yang membutuhkannya. Nah maka disinilah para ulama selalu mengatakan
bahwa rububiyah mesti seharusnya melahirkan uluhiyah. Keyakinan kita kepada rububiyahnya Allah maka harus membuat kita yakin kepada uluhiyah. Semakin kita mengerti dengan rububiyah, semakin taat kita dengan kepada Allah dalam ibadah-ibadah kita. Itulah yang nanti yang disebut dengan uluhiyah. Karena kalau sekadar meyakini Allah sebagai pencipta, itu semua orang bisa meyakini itu. Orang-orang jahiliyah dulu yakin ya dengan rububiyahnya Allah. Kalau ditanya siapa menciptakan langit? Allah. Siapa menciptakan kalian? Dia jawab Allah. Siapa memberi rezeki? Dia jawab juga Allah. Jadi tahu mereka kalau itu adalah Allah yang melakukan. Cuma mereka berhenti sampai di situ. Ketika diajak untuk mentaati Dia yang memberi rezeki, mereka mulai tidak mau. Dan itu bedanya dengan orang-orang beriman. Ketika mereka sudah tahu dengan Allah yang memberikan rezeki, harus melahirkan ketaatan. Karena tidak pantas yang kita taati itu, kecuali Dia yang memberikan kehidupan bagi kita. Maka sejalan sebenarnya pembahasannya, buku ini memang lebih cenderung dia bicara tentang rububiyah, tetapi selalu ujung-ujungnya dia bawa kepada uluhiyahnya. Keyakinan kita kepada rububiyah Allah mesti melahirkan uluhiyah. Keyakinan kita dalam kebesaran Allah membuat kita semakin taat, semakin rajin untuk beribadah, karena hanya Dia yang pantas untuk kita sembah. Saya berikan satu contoh pembahasan yang ada yang terkait dengan rububiyah. Di sini diberikan judul Zikru ma'rifati bad'il khalqi. Zikru ma'rifati bad'il khalqi, menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan tentang bad'il khalqi, mulainya penciptaan. Allah memulai untuk menciptakan sesuatu. Dan dari awal Al-Qur'annya Allah mengatakan ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina adudah. Saya tidak menghadirkan mereka untuk sebagai saksi dalam menciptakan langit dan bumi, karena tidak ada satupun yang menyaksikan. Berarti hanya Allah yang melakukannya. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina adudah. Saya tidak ingin pula mengambil orang-orang yang sesat itu memang sebagai sesuatu untuk menyaksikan. Yang di sini maksudnya diantaranya adalah iblis dan juga orang-orang yang mengikuti iblis. Ayat ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antara hadisnya? Ada panjang hadis tapi penggalannya Nabi mengatakan, kana Allah azza wa jalla wa lam yakun syai'un ghairahu. Adalah Allah Subhanahu wa taala, kana Allah sudah ada, wa lam yakun syai'un ghairahu. Ada wa lam yakun syai'un qablahu. Tidak ada sesuatu pun yang ada sebelumnya. Maka Allah huwal awwal. Kenapa dia sebut huwal awwal? Karena memang tidak ada sebelumnya selain daripada Allah. Ketika Allah itu memang sudah ada, yang lain tidak ada. Lalu kata Nabi, wa kana arshuhu 'alal ma. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan adalah arasnya Allah berada di atas air. Allah punya aras. Di mana aras Allah? Di atas. Dan aras Allah berada di atas air. Aduh lawi dati itu. Iko jadi cece, jadi pikir-pikir je lah. Ndak kan sampai ya kalau ke situ. Cubalah teliti ke ia. Baikkan. Awak nengok lawi di bawah. Dalam hadis dikatakan, bahkan ini ada ayatnya. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan adalah aras Allah berada di atas air. Dan diberikan penjelasan oleh para ulama, dan memang seperti itu. Ini sesuatu yang wajib kita imani. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa Dia fauqal arsy. Dia berada di atas aras.
Berdasarkan kepada ayat-ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Ini salah satu dari bentuk rububiyah yang di situ nampak kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin untuk kita pikirkan, untuk kita bayang-bayangkan. Maka ini persoalan akidah seperti ini, persoalan tauhid, ini memang kita imani karena berdasarkan kepada ayat dan hadis yang sahih. Itu saja. Perlukah diilmiah-ilmiahkan? Perlukah ada bukti-bukti empiris, kata orang-orang sekarang? Perlukah diteliti dulu untuk supaya terbukti bahwa Allah itu memang ada? Karena untuk mengetahui perkara yang gaib, untuk mengetahui sesuatu yang bersifat gaib, itu enggak cukup oleh akal kita. Tapi kita memerlukan ada informasi yang sahih tentang itu. Dan yang sahih itu adalah Al-Quran. Yang sahih itu adalah hadis Nabi. Kalau datang satu riwayat dinyatakan oleh para ulama sebagai sebuah hadis yang sahih, maka berkewajiban kita untuk menerimanya. Hadis yang tadi itu dikatakan di sini isnaduhu sahih. Sanadnya adalah sanad yang sahih. Maka hadis yang kita baca tadi itu adalah hadis yang sanadnya sahih, berarti mesti kita terima sebagai sebuah ilmu pengetahuan dalam persoalan tauhid, di mana Rasul mengatakan tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah, karena Allah lahul awwal dan kana arshuhu 'alal ma. Kalau begitu, kapan Allah ciptakan arsy? Dia katakan tidak ada sesuatu apapun, tapi dia katakan arsy-nya berada di atas air. Berarti ada arsy. Apa yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah? Ada dua riwayat yang sekilas dia berbeda, tapi para ulama mencoba untuk menyatukannya, itu tidak berbeda. Ada di antara hadis yang mengatakan awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Al-qalam itu pena untuk menulis. Qala uktub. Allah berkata kepada pena, uktub, tulis. Pena bilang, madza aktub? Apa yang harus saya tulis? Bisa pena baca? Kau pena ke madza aktub? Apa yang saya tulis? Kata Allah, uktub maqadiral makhluqat. Tulislah semua takdir makhluk. Ditulislah oleh pena tadi semua takdir. Kita ini sudah ada semua takdir. Kapan kita mati? Kapan kita kaya? Kapan kita miskin? Ada orang kaya tiba-tiba bangkrut. Ada catatan? Ada, karena ditulis. Pena tadi yang nulis. Bahkan dikatakan bahwa pena itu menulis takdir tadi 50.000 am qabla khalqis samawati wal ardh. 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun. Andaikan 50.000 tahun itu waktu kita, itulah panjang loh. Tapi kalau waktu Allah, karena satu hari sama dengan 1000 tahun. Ditulis semuanya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, sudah ada catatannya, siapa hamba Allah yang masuk surga dan siapa hamba Allah yang masuk neraka. Jadi awak Allah tentu, Allah Ta'ala dah, awak dah. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Karena sudah ada catatannya. Ada di antara sahabat yang nanya, ya Rasulullah, kalau lo tentu surga, neraka, itu apa amalnya? Ya kalau tentu, yang tahu kan Allah. Kita kan enggak. Maka kata Rasul apa? I'malu. Beramallah kalian terus.
Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua kalian dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang sudah tertulis untuk dia. Jadi kalau ternyata memang kita dimudahkan untuk beramal soleh, mudah-mudahan memang catatan kita surga. Tapi kok payah nusu jago subur, nggak mudah aja gue jago. Ini hati-hati, jangan tercatat sebagai. Nah, ini perlu didalami baik-baik oleh kita masing-masing. Kalau ternyata kita dimudahkan oleh Allah, banyak duit, tidak ada halangan saudara untuk bayu-bayu zakat. Tidak ada yang menghalangi, pokoknya semangat aja terus untuk memberi. Mudah-mudahan memang karena takdirnya adalah surga. Dan berharap terus karena al-ibrah bil khawatim. Yang jadi patokan itu yang bagian akhir dari kerja kita. Maka kata hadis Nabi, ada orang yang rajin beramal soleh, banyak kali amal soleh, tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga illa zira, kecuali satu hasta. Karena rajin amal solehnya tadi, tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Tapi ternyata tercatat oleh pena dulu dia bagiannya neraka. Maka menjelang akhir kehidupannya dia melakukan satu perbuatan yang membatalkan semua ibadahnya tadi, dan akhirnya dia masuk neraka. Itu ada hadis sahih dalam Arba'in Nawawiyah, bisa kita baca di awal-awal hadis kedua kalau nggak salah. Tapi ada lagi orang yang tidak sekene, banyak maksiat, hampir sudah maksiat lah dibuat deh. Tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta. Satu hasta. Tapi ternyata catatan dia, pena dulu menulis untuk dia surga. Maka di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan yang menghapus pula semua dosanya itu. Dan pada akhirnya dia masuk surga. Maka al-ibrah bil khawatim. Makanya jangan banggawan banyak amal. Teruslah beramal. Karena kita tidak tahu akhir dari kehidupan kita seperti apa. Dan jangan menghina orang-orang yang suka berbuat maksiat. Kita menghina perbuatannya iya. Tapi orangnya, siapa tahu ternyata catatannya surga. Di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Dan banyak kisah-kisah yang memang menunjukkan itu semua. Di akhir hayatnya ternyata dia bertaubat. Ada pula orang-orang baik, orang-orang soleh. Di akhir hayatnya ternyata ia melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang dapat menghapus dosanya. Menghapus amalnya. Itu semua adalah ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beriman kepada rububiyah itu beriman kepada al-qadar. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah Allah itu memiliki al-khalq. Ini rububiyah. Al-amr, perintah-perintahnya. Salat, puasa, dan larangan-larangan itu semua amar. Berarti itu adalah uluhiyah. Maka dalam ayat itu ada dua. Ala lahul khalqu wal amr. Allah lah yang memiliki al-khalq. Berarti itu rububiyah. Al-amr berarti itu uluhiyah. Semua bentuk perintahnya, semua bentuk syariatnya, ketentuan-ketentuan dalam agama itu semua adalah milik Allah yang kita semua mesti tunduk dan mesti melaksanakannya. Maka balik kepada yang tadi, para ulama mengatakan yang pertama yang diciptakan adalah al-qalam berdasarkan kepada hadis. Tapi ada di antara yang lain mengatakan, ulama yang lain, bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-arash. Arash dan sebelumnya air. Karena arash berada di atas air. Apakah ini dua hal yang bertentangan? Ada yang mencoba untuk menggabungkan begini. Yang pertama yang diciptakan Allah adalah arash, tetapi setelah arash yang pertama kali diciptakannya adalah al-qalam. Itu untuk menggabung kedua
kedua hadis tadi. Hadis yang tadi itu. Tapi yang jelas semua itu Allah wahdaniyah fil khalq. Dia esa dalam penciptaannya. Tak ada satupun yang bersamanya, tak ada satupun yang mengaturnya, karena semua adalah atas kehendak dan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Imam Ibnu Hajar rahimahullah memberikan satu peringatan terkait dengan hadis yang tadi itu. Karena ada yang menambah-nambah riwayat. Apa tambahannya? Qala Ibnu Hajar, tanbih. Tanbih itu berarti sesuatu yang peringatan. Apa kata beliau? Waqa'a fi ba'di kutubil hadis. Terdapat di dalam sebahagian kitab hadis. Bunyinya begini. Kanallahu wa la syai'a ma'ahu. Sampai di sini betul. Karena ada riwayat yang tadi itu. Lalu tambahannya apa? Wa huwal ana ala ma alaihi kana. Jadi adalah Allah atau Allah sudah ada wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu apapun bersamanya. Sampai di sini itu riwayatnya sahih. Tambahannya adalah wa huwal ana ala ma alaihi kana, dan dia sekarang, Allah itu sekarang sama dengan keadaan dia sebelumnya. Ini riwayat kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa hiya ziyadatun laysat fi syai'in min kutubil hadis. Ini adalah riwayat sebagai tambahan dari riwayat yang tidak ada sebenarnya dalam kutubul hadis yang sahih. Jadi riwayat yang ditambah, tapi kalau dikembalikan kepada rujukan hadis-hadis yang sahih, riwayat ini tidak ada. Kenapa beliau memberikan peringatan seperti ini? Karena penambahan ayat seperti ini, riwayat seperti ini terkadang dijadikan alasan untuk menolak Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Kalau dikatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, Allah berada di atas aras, berarti tidak lagi seperti yang dulu sebelumnya. Maka dibuat wa huwal ana 'ala ma 'alaihi kana. Dan dia sekarang masih sama seperti yang dulu. Jadi seolah-olah memang kalau dikatakan dulu Allah begini, sekarang di atas aras, berarti ada perubahan pada Allah. Dan perubahan itu mustahil terjadi pada Allah. Perubahan mustahil itu betul, karena tidak mungkin ada perubahan pada Allah. Tetapi penambahan ini tidak benar, kata Ibnu Hajar. Ini ziyadah, ini penambahan laysat min syai'in fi kutubil hadis. Tidak ada dalam kitab hadis-hadis yang sahih. Sama dengan satu riwayat yang juga menjadi pegangan oleh sebahagian, Allahu mawjudun bila makan. Allahu mawjudun bila makan. Dianggap itu sebagai sebuah riwayat yang datang dari Nabi, sumbernya adalah Ali ibn Abi Thalib. Tapi ternyata ketika ditelusuri oleh para ulama itu tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang sahih. Di antaranya bisa ditemukan dalam kitab-kitab Syiah. Betul, ada itu kalau dalam kitab Syiah. Atau ditemukan dalam kitab-kitab mereka-mereka yang memang terpengaruh oleh aliran kalam. Seperti Asy'ariyah. Dan aliran-aliran yang lainnya. Tapi untuk dikatakan sebagai sebuah hadis yang sahih, Allahu mawjudun bila makan, itu tidak. Kata para ulama. Dan dijadikan itu nanti sebagai penentang untuk kata-kata ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Ada sekitar 7 ayat dalam Al-Quran yang memastikan bahwa Allah berada di atas aras. Seperti apa? Jangan pernah menanyakannya. Coba punya dia teh. Duduk beselo cendawa ke. Jangan sekali-kali mencoba untuk mencari-cari dan menganggap seperti itu. Semua yang kita anggap, yang terlintas di pikiran kita untuk Allah dalam hal itu, maka Allah pasti bukan seperti itu. Karena memang laisa kamitslihi syai'un. Baik, masuk waktu Isya. Kita jawab dulu suara azan, nanti insyaallah kita sambung.
أشهد أن لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita ke materi kita sebentar, nanti insyaallah kita bertanya jawab. Jadi tadi itu salah satu dari hadis yang memperkuat apa yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dengan sendirinya. Mulai dari penciptaan yang pertama, apakah arasy, apakah al-qalam, itu ada perbedaan pandangan, tapi disatukan dengan cara seperti tadi. Yang pertama adalah arasy, dan yang pertama setelah arasy adalah al-qalam. Terlepas dari perbedaan itu, tapi yang jelas itu menunjukkan kebesaran, kekuatan yang ada pada Allah, keluasan ilmu yang ada pada Allah. Karena bagi Allah itu, ilmu Allah itu di luar ketentuan zaman. Apa makna di luar ketentuan zaman?
Tidak berlaku bagi Allah masa dulu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kalau kita ada, kita tidak mengetahui, jangankan masa yang akan datang, masa yang telah berlalu. Alulah mono berlalu lah, kadang buatlah tidak terkenal. Perlu diuji. Saya kasih satu pertanyaan. Jam 7 pagi tadi, apa yang kita lakukan? Saya pun, sampai saya tadi pagi, jam 7 pas. Apa buat? Ada orang terkanan? Jam 8 apa nak buat? Jangankan yang akan datang, yang telah berlalu. Ilmu kita nampak sekali bahwa memang sama sekali. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Allah tidak berikan ilmu kecuali hanya sedikit. Sebanyak apapun pengetahuan seseorang, berarti masih sedikit menurut Allah. Tapi kalau untuk Allah, dulu, sekarang, yang akan datang, Allah sudah tahu. Kenapa? Nyinyo mana tahu? Itulah tadi itu ketika Allah menciptakan al-qalam, Allah ciptakan pena, diminta pena menulis semua takdir. Maqadir al-makhluqat. Tulislah semua takdir makhluk itu. Ditulis. Rufi'al aqlam wa jaffatis suhuf. Rufi'al qalam wa jaffatis suhuf. Diangkat pena itu dan tintanya sudah kering. Apa makna diangkat pena dan tintanya sudah kering? Berarti itulah yang akan berlaku semua dalam kehidupan kita. Makanya Allah tahu yang akan terjadi, sudah tahu karena sudah ada catatannya. Itu bagian dari rububiyah. Disinilah perlunya kita memahami keluasan makna rububiyah yang ada pada Allah itu. Dan itu mesti membuat kita harus semakin taat, semakin kokoh iman kita, semakin hilang rasa curiga kita kepada saudara-saudara kita, semakin hilang buruk sangka kita. Kok sekene-kene langsung buat sangka? Enggak, kembalikan kepada Allah. Karena memang yang menentukan semuanya adalah Allah. Maka tidak dapat tidak. Rububiyah mesti berujung pada uluhiyah. Itulah sikap orang beriman. Tapi orang-orang yang tidak beriman, mereka berhenti pada rububiyah. Dan tidak wajar untuk berhenti di situ. Karena pengakuan kita terhadap kebesaran Allah mesti diikutkan dengan ketaatan kita terhadap aturannya. Ala lahul khalqu wal amru. Allah lah yang memiliki segalanya. Al-khalq berarti ciptaannya, semua yang dilakukannya. Kita mesti sadar itu adalah kepunyaan Allah. Wal amru diikutkan dengan aturan-aturannya, ketentuan-ketentuannya, perintah-perintahnya. Karena dia yang berhak untuk memerintahkan kita. Kalau seandainya kita mentaati selain dia, itu satu hal yang sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar. Dia yang memberikan kita kehidupan, lalu bukan dia yang kita taati dalam kehidupan itu. Inyo yang membawa saki, atau inyo pula yang awak durhakai. Dalam kehidupan sehari-hari awak aja lah. Ada seseorang dalam kehidupannya, ada seorang yang selalu kita bantu. Apa aja kebutuhan wak baik. Tiba-tiba dah ada SPP bayi kuliah, baik. Segala-segala dia baik. Itu macam-macam gak wak? Kena lampang tu. Awak membayar tapi suruh sekali, tolong beli koyongnya. Enggak. Apa perasaan kita? Tahu tu. Padahal yang kita beri sangat sedikit. Mungkin yang diberi oleh orang lain jauh lebih besar. Yang tidak awak aja membaik ke sana. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala hanya Dia sendiri yang memberi. Banyak tidak berbatas. Semua kebutuhan kita. Nak bernapas awak, sudah nak oksigen dah. Mahal oksigen itu setabung.
Kalau ada orang yang pernapasannya sudah dibantu oksigen, terbaring dia, kadang tinggi oksigen boleh nyala. Berapa satu tabung? Berapa hari tahan satu tabung itu? Lempar mau 1.000. Anggap 1.000 saya. Sebulan kali 30 hari, setahun tak cukup apa jasar. Sekarang kita dikasih gratis oleh Allah. Dikasih gratis, bernapaslah kalian sepuas-puasnya. Maka semua pekerjaan yang bisa mengganggu kebersihan oksigen bisa kita berdosa. Apa contoh? Bakar hutan. Gara-gara itu datang asok payah yang bernapas, berarti dia merusak dan dosa. Kalau sampai kokin, tidak tolok doang mau bakar hutan dulu. Kalau sampai ke situ, dan harus sampai, apa saja kalau bisa merusak, maka pasti Allah akan marah. Karena Allah yang memberikan secara baik, sekarang dirusak. Nah, ini semua bagian dari diawali dengan keyakinan kita kepada rububiyah. Dia yang memberikan kita rezeki. Rezeki bukan dari atasan. Rezeki bukan dari atasan. Kalau kita kerja kantor sebagai bawahan, jangan taat lo ke atasan, bodoh ke Allah Ta'ala. Rezeki kita bukan atasan yang beri. Rezeki kita Allah. Karena ada pula kadang di antara perusahaan tak boleh semayang. Tak. Kalau makan boleh ada nyepi, semayang tak. Apa itu? Abi waktu ini kurang produksi awak. Dibatasi istirahatnya itu sampai jam sekian, sehingga buru-buru makan. Tak ada waktu untuk salat. Rela kadang orang bekerja di situ. Yang penting dapat gaji. Kalau tidak di situ kerjanya, tidak bisa dia makan. Keyakinan itu yang sekarang kurang. Karena orang menganggap tua putih kau makan lenang ini. Untung oleh temu aku jual ini. Ini perlu dipahami secara baik. Ada seorang perempuan melamar di satu perusahaan. Perempuan ini pakai jilbab. Apa kata pihak perusahaan? Kami siap menerima kamu bekerja, tapi jangan pakai jilbab. Ada enggak orang meninggalkan jilbab itu biar bisa bekerja? Ada yang salah di sini tauhidnya. Ada yang salah akidahnya. Karena dia tidak mengerti Ar-Razzaq itu adalah Allah. Sulit untuk mengatakan, udahlah kalau begitu saya tidak di sini. Karena berjilbab itu kewajiban Rabb saya untuk saya. Allah yang menyuruh saya untuk seperti itu. Dan saya tidak akan bekerja di sini. Itu sodio. Maka kemarin ketika ada persoalan jilbab untuk paskibraka, kadang tidak betul kan heboh-heboh makan. Apa dia bisa heboh-heboh? Berarti masih ada sisa-sisa iman dalam hati. Masa hanya untuk paskibraka siap untuk melepaskan jilbab atau membuka aurat. Nah, makanya pahami baik-baik. Yang memberikan rezeki kita Allah. Bahkan rezeki sudah tercatat. Pena yang disuruh oleh Allah tadi sudah sempurna mencatat rezeki kita. Iku awak yang hidup-hidup dek masih ada jatah sakit. Yang mati tadi pagi karena memang stok rezekinya habis. Apa kata Ibnul Qayyim? Madamal ajalu baqiya kana rizqu atiya. Itu kaidah dalam kitab Al-Fawaid disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Madamal ajalu baqiya, selagi ajal masih ada, kana rizqu atiya. Berarti rezeki pasti datang. Cuma seberapa tingkat keyakinan kita dalam persoalan ini. Karena kita selalu sudah kehidupan kita sudah diwarnai oleh dunia,
lupa dengan Allah, maka segala-gala yang dari Allah kita bisa menjadi lupa. Termasuk untuk hal-hal yang seperti ini. Bahkan untuk mendapatkan rezeki dengan menipu dan lain sebagainya. Pasti itu satu sikap yang bermula dari lemahnya tauhid atau lemahnya iman, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, persoalan rububiyah pembahasan yang sangat panjang, sangat luas. Saya tadinya ingin masuk ke uluhiyah lebih dalam, tapi belum jadi. Mungkin yang akan datang awak cukupkan aja rububiyah nih, nanti masuk pada uluhiyah. Karena ini persoalan ibadah. Inti dari tauhid justru ada pada uluhiyah. Untuk rububiyah masih sama semua orang. Muslim dan muslim dia percaya Allah sebagai pencipta. Kecuali yang pembangkang. Yang pembangkang itu seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun tidak percaya rububiyah, nyinyo nan Tuhan dunia. Maka al-mukabarah itu istilahnya oleh para ulama, an-nas ya'taqiduna fir rububiyyah illa al-mukabir. Mukabarah. Jadi mereka percaya pada Abu Jahal percaya sama rububiyah. Maka tidak cukup dan rububiyah saja. Karena kalau ditanya mereka, man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah katanya. Berarti percaya. Tapi mereka berhenti sampai di situ. Bedanya dengan orang beriman adalah ketika mereka percaya dengan uluhiyah. Dan inti dari tauhid sesungguhnya ada pada uluhiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya itu cenderungnya kepada uluhiyah. Tidak boleh kita berhenti pada rububiyah. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan kajian-kajian tauhid dan kita ambil dari referensi-referensi yang muktabar insyaallah. Ada pertanyaan atau kita tutup? Ada? Ini berkenaan dengan berobat. Berobat kan ada yang menyatakan berobat itu pilih dokter, kemudian apakah ada dokter dengan memilih dokter itu? Sementara kan orang menganggap dokter ini bisa menyembuhkan gitu kan. Seperti apa pemahaman kita mengkorelasikan antara pemahaman akidah kita tadi kepada bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah yang menyembuhkan, menghidupkan dan mematikan dengan padanannya dengan berobat itu. Kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran diceritakan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila saya sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Maka asy-syafi huwallah. La shifaa illa shifauk. Tidak ada satu kesembuhan pun kecuali kesembuhan yang datang dari kamu. Ini harus kita yakini. Berobat itu sebagai sebuah ikhtiar yang akan dinilai ibadah. Maka Nabi mengatakan fal tatadawaw wa la tatadawaw bil haram. Berobatlah kalian kalau sakit, tapi jangan berobat dengan yang haram. Kan joler. Berobat itu sebagai sebuah ikhtiar. Itu ibadah. Berpahala kita kalau berikhtiar. Karena kita ingin menjemput takdir kita. Tapi pastikah sehat? Dokter tidak bisa menjual kesembuhan. Dokter hanya bisa menjual obat. Kalau B bisa adanya. Kalau menjual kesembuhan enggak. Maka ketika kita datang ke dokter itu sebagai ikhtiar. Semoga melalui itu Allah berikan kesembuhan. Jangan sekali-kali ada satu keyakinan. Jangan paikin lainnya tidak bisa ada sehat dua-duanya. Paikin tan sehat dua-duanya. Salah. Karena yang menyembuhkan bukan dia.
Perkara kita mengedepankan yang jam terbangnya tinggi, kan aku dokter, lah pengalaman kan pertama kok coba-coba. Mungkin kita lebih yakin untuk datang pada yang ini, yakin kena pengalamannya lalu kita mendahulukan, itu wajar saja. Tapi jangan sekali-kali menganggap dengan pengalamannya yang sudah banyak, jam terbang yang tinggi, lalu kesembuhan datang dari dia. Tidak. Jangan juga menghina obat-obat generik. Obat-obat generik 10.000 dapat sedamuk. Kalau kata yang dulu rahimahullah, dapat sekupiahnya. Murah tapi dapat sekupiah. Tapi jangan remehkan. Banyak orang yang setelah beli yang mahal-mahal kan tidak, dia sembuh oleh yang generik. Tapi ketika ada orang punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk membeli yang mahal, bolehlah, bersyukurlah kepada Allah ketika diberikan kemampuan itu. Tapi jangan sekali-kali meyakini bahwa dengan obat yang mahal-mahal tadi itu dia pasti sembuh. Bukan. Karena la syifaa illa syifauk. Antas syafi. Engkaulah yang maha penyembuh itu ya Allah. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang kamu berikan. Dokter ini sembuh karena Allah yang memberikan kesembuhan. Dokter yang lain mungkin lambat sembuhnya, memang Allah pula yang menentukan itu. Berarti semua itu ada hikmah yang ingin diberikan oleh Allah, ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ya, terakhir banget nih. Ada para ulama terikat yang masih menyangkal tentang keberadaan Allah di atas arsh. Dan jelas dalam Al-Quran juga dikatakan Allah dan Allah. Ini masih menyangkal. Apa dalilnya, Pak? Dalil dia menyangkal. Itu kayaknya mau tanyanya. Tapi C-nya C-nya tanya kayaknya. Apa dalil ya? Itu pas itu. Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Semua sudah terang. Hadisnya hadis yang sahih, ayat Quran sudah pasti sahih. Karena tidak boleh kita meragukan kesahihan Al-Quran. Apa yang mau kita ragukan sekarang? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tiba-tiba dengan pemahaman ayat-ayat tertentu, kadang orang-orang sufi bilang Allah itu di hati. Sekarang Allah di hati itu secara zatkah atau apa? Ini yang perlu untuk dipahami secara baik. Kalau Allah secara zat ada di hati, dia sedang menghina Allah. Ini manusia-manusia kotor nih, masa Allah ada dalam hatinya? Ada ayatnya Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ini seorang di hatinya, Allah mengantara itu. Apa maksudnya? Apakah zat? Enggak. Kalau untuk zat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras. Adapun ayat-ayat yang lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu dimanapun kamu berada. Tengok redaksi ayat dari awal sampai akhir. Ketika ada bahasa-bahasa Al-Quran, ayat Quran yang mengatakan Allah bersama kamu dimanapun kamu berada, selalu diikuti oleh kata ya'lamu, mengetahui, atau wallahu bima ta'maluna basir, Allah melihat apa yang kamu lakukan, diantarai oleh al-ilmu wal basar. Maka yang bersama kita itu bukan Allah secara zat, tetapi Allah mengetahui, Allah melihat. Allah lebih dekat kepada kita daripada kita sendiri. Saya sering contohkan. Coba pegang janggut bang. Pegang janggut. Pegang. Apa jumlah janggut?
Allah tentu tidak ada jumlah jangkik. Siapa yang dokek ke jangkik kini rawat itu Allah. Tapi ilmunya bukan zatnya. Kalau untuk zatnya pakai ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, 7 ayat dalam Quran. Yang langsung lapasnya itu. Tapi yang menunjukkan bahwa dia di atas, Ibnul Qayyim mengatakan 2000 dalil yang mengatakan bahwa Allah itu di atas. Adapun yang bersama-bersama tadi, maka itu adalah pengetahuannya Allah. Coba, siapa yang bisa tahu berapa jumlah kita ada dalam masjid ini? Ada yang tentu? Lah dihitung di salah ya, pas hitung kalau sang. Pas sudah menghitung masuk oleh. Tapi Allah tahu enggak? Nah, siapa yang dekat sekarang dengan kita ini? Kita sendiri atau Allah? Allah. Nah, oleh karena itu bedakan bahwa secara zat jelas ayatnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi ilmunya, sifatnya, pendengarannya, penglihatannya itu adalah dimanapun kita berada, maka Allah ada di situ. Itu makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, oleh karena itu tidak selayaknya. Siapa tadi? Orang-orang sufi. Tidak selayaknya orang-orang sufi atau orang-orang tarikat untuk menolak keberadaan Allah di arsy, karena memang itu adalah salah satu dari bentuk kemuliaan dan kebesaran Allah. Nah, jangan pernah dicari seperti apa. Kalau laporan dan dicai-cai itu itulah salah, karena tidak akan sampai kepada jawabannya. Tinggal kita imani saja. Maka Imam Malik ketika ditanya oleh seorang pemuda, ya Imam, oh beda kami istiwa, itu artinya nya, tapi cadap, oh istiwa Allah. Kaifastawa, bagaimana Allah itu berada di atas arsy seperti apa? Lamu temonu Malik. Ya ndak pernah ada pertanyaan itu sebelum itu. Setelah itu baru dia jawab. Al-istiwa ma'lum. Oh, beda orang Arab arti istiwa harus ndak tentu. Al-kaifu majhul. Seperti apa itu majhul. Ndak beda harus. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena ada dalam ayat Al-Qur'an, ada pada hadis Nabi. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakan hal itu sesuatu yang baru, tidak pernah sebelumnya ada yang bertanya. Apanya Imam Malik? Kaulun paji di majelis ini kurang sehat akal ini. Berarti yang nanya-nanya itu berarti kurang. Karena suruh keluar, akhrij anni kata Imam Malik. Keluar. Tidak layak untuk berada di majelis saya orang-orang menanyakan itu. Ini persoalan tauhid yang harus kita ambil dari Al-Qur'an dan dari hadis-hadis yang sahih. Alayah. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan insyaallah ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga kita terpelihara, akidah iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dihindarkan dari perbuatan-perbuatan syirik, dan semoga juga majelis ini bisa tetap kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.